Halo sahabat-sahabat pionir sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan saat ini. Gimana kabar ya? Saya harap teman-teman selalu semangat ya. Di detik-detik terakhir ini eh, sudah banyak yang tidak sabar untuk segera open mainnet ya, dan juga banyak yang tidak sabar akhirnya ya jadi begitulah ya, jadi kecewa. Padahal kalau dipikir ya teman-teman, apa sih yang kita dirugikan karena ini hanya masalah waktu? Masalahnya waktunya saja. Kita mau ikut nggak di dalamnya, hanya klik petir kan? Toh tanpa pay network pun teman-teman pasti punya kuota untuk berkomunikasi dengan orang lain. Ya, atau mungkin ada teman-teman yang menggunakan wifi, ya kan? Tanpa pay network pun orang melakukan. Ya, hanya saja kita mau nggak masuk di dalamnya. Nah, mungkin kali ini saya hanya ingin berbagi motivasi bagi teman-teman semuanya. Seperti pada judul ini ya, saya menyesal eh, masuk di Pi Network. Loh, kok Bang Dema ngomong begitu? Jadi teman-teman, saya menyesal masuknya itu agak terlambat. Ya. Dan saya menyesal masuk di Pi Network, kenapa saya tidak langsung aktif. Ya. Tapi alangkah baiknya menyesal seperti itu daripada menyesal sama sekali tidak punya koin. Ya. Dan saya bisa ngomong bahwa untung, ya, untung, itu pun saya menyesal loh ya. Sekarang saya benar-benar memperhatikan bagaimana ketika sudah selesai masa penambangan itu saya menambang lagi, memperhatikan waktu-waktunya, karena saya yang menyesal dari dulu kenapa ndak disiplin. Ya. Maka saya bisa ngomong bahwa untung saya ada di dalam, ya. Karena kalau saya melihat kondisi dunia, ya, desas-desus, ya. Kalau dibalik desus-desas, ya, semakin semakin menggemparkan ya, teman-teman ya. Yang paling menggemparkan adalah barternya itu loh ya, barternya itu, dan barternya itu GCV. Ada banyak pemahaman tentang Pi Network teman-teman ya. Saya ini untuk khusus rekan-rekan pionir saja, pionir sejati lah, karena ternyata ada banyak juga pionir yang tidak percaya mengukur ya fundamental tuh ya kan. Alasan mereka itu fundamentalnya di mana. Kemudian kalau Pi Network itu harus seperti BTC, harus punya persediaan ready untuk semacam apa ya teman-teman, ada istilahnya ya, supaya bisa cair kan. Nah, harus ada nilainya, kemudian siapa yang bisa memberikan modal gitu. Ya kalau kita hanya memahami Picoin ini sebagai sebuah kripto, ya mungkin dasar-dasar pemikiran seperti itu boleh ya. Tapi kan masih ada metode lain, bahwa uh, Pi Network ini tidak hanya ditujukan untuk ada di bursa kripto ya, tetapi lebih kepada mata uang ya, mata uang digital. Nah, ketika itu terjadi, maka 315159 itu sangat mungkin ya. Karena kalau gini teman-teman, kalau saya melihat Nicholas itu hanya mengejar ya seperti koin-koin lain lah, masuk di bursa 0,0000 sekian ya, taruhlah seperti buatan made in Zeus lagi ya. Si Zeus lagi nih ya. Zeus. Ada teman yang ngomong bahwa daripada jadi sampah di exchanger ya, tadi di bursa kripto, ya memang ya kan. Nah, kalau Nicholas itu mengejar itu ya teman-teman, kita mesti lihat Picoin saja sudah mengungguli Bitcoin pertama landing di bursa seharga dengan Domi. Kalau Nicholas hanya mengejar itu, tapi kan faktanya tidak. Berarti ada tujuan lain untuk Pi Network ini.
Kalau kita hanya memahami hanya sebagai sebuah kripto, ya dasar-dasar pemikiran teman-teman 3, 14, 1, 5, 9 mungkin sulit. Tapi kalau kita memahami sebagai sebuah mata uang, maka 3, 14, 1, 5, 9 sangat mungkin. Nah itu. Maka karena itu, kalau kita lihat ya sekarang ya teman-teman ya. Ini ya, teman-teman bisa lihat World Bank Group. Ya ini kan sumbernya dari mana semua ini kalau tidak ada yang memberitakan? Karena ada mungkin ada informasi, ya kan? Bank Dunia dan pemerintah telah memilih platform Stellar untuk menerbitkan mata uang digital bank sentral CBDC. Yang merupakan keuntungan bagi proyek jaringan Pi, karena ketika Pi disahkan di Stellar, Pi akan menjadi pusat keuangan digital global. Apakah benar ini atau tidak ya? Kita tunggu saja. Tapi kan sekarang ini juga Pi diboyong oleh Stellar. Ya kan? Diboyong atau diborong gitu. Dan kebetulan menurut berita ini ya teman-teman ya, Bank Dunia dan pemerintah memilih platform Stellar. Ya. Bukan Stellar. Stellar. Ya bacanya juga Stellar ya, kan nggak tahu ya. Pokoknya STELLAR ya, itu teman-teman. Jadi kita yang punya Picoin tinggal tunggu-tunggu saja, ya, tinggal tunggu-tunggu saja. Maka itulah selalu saya bilang bahwa kalau kita belajar, ya, biasanya orang-orang yang mudah percaya itu dua kemungkinan yang dihadapi dalam hidupnya. Dia gagal atau dia berhasil. Dan orang-orang yang mudah mempercayai orang juga biasa cepat kena tipu, ya, kena ini, karena mudah mempercayai seseorang. Karena kayak Bang Dema ini, ya. Tapi saya belajar dari banyak pengalaman kegagalan. Karena saya mengambil diri saya ini, saya berpikir tidak mungkin orang melakukan itu, karena saya pun begitu kan, saudara. Nah, makanya mudah mempercayai orang lain, tapi justru kadang-kadang orang-orang jahat itu menggunakan kebaikan kita, menyalahgunakan kebaikan kita untuk menghajar kita kembali. Nah, tapi kalau saya sekarang untuk gratisan, saya belajar. Pi Network, saya belajar. Apa sih salahnya? Jadi kita nggak membatasi diri kita dulu, kita nggak membatasi pikiran kita dulu sebelum bertindak. Kita stabilkan dulu, kita netralkan dulu pikiran kita.